Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mulai perkuliahan online meeting 17 dengan kelas anestesi semester 7, kelas A. Akan ada presentasi dari semester 1, dari kelompok 1 tentang head injuries, tapi sebelumnya ini ada yang harus disampaikan dulu sebelum Anda memulai presentasi gitu. Topik presentasi hari ini apa? Head injury, betul? Yes, Miss. Oke, head injury. Ada menjawab pertanyaan begitu ya? Oke, head injury itu definisinya adalah injury to your brain, skull or scalp. Brain isi kepala, brain itu otak, skull itu tulangnya, dan scalp kerangkanya begitu ya. Jadi apa yang terjadi di bagian kepala kita atas itu. Kemudian di scan range ini bisa bervariasi dari mild, bump. Bump itu gembung. Apa sih bahasa Indonesia kok gembung ya Misdika nih? Benjolan, nah, itu. Bruise, memar atau traumatic brain injury. Jadi sebelumnya udah pernah terbentur di situ terbentur lagi. Jadi bahasanya traumatic. Dan common head injury biasanya yang sering itu kayak concussion, skull fractures, tengkorak yang retak, dan scalp wounds, bagian kepala scalp yang terluka. Oke, kok ngeri ya bahasanya. Dan yang terakhir adalah consequences dan treatment itu biasanya very greatly, sangat banyak berbeda depending on what caused your head injury, tergantung bagaimana bentuk kepalamu itu cederanya dan severe levelnya seperti apa. Ada 2 tipe dari head injury katanya. Tipe pertama, head injury may either close or open, terbuka atau tertutup. A closed head injury is an injury that doesn't break your skull. Dia tidak merusak skullnya, tulang tengkoraknya. Karena kan kalau kepala kita ini kan ada yang keras-keras itu kan itu namanya skull. Nah, di dalam skull itu yang ada yang moist, yang lembek-lembek itu. Nah, kalau dia close, dia nggak sampai ke dalam. Tapi kalau dia open, ya, head injury is one in which breaks your skull, masuk ke dalamnya. Dan ke bagian your brains. Seringnya kalau kayak gini berarti kalau virus ya, head injury ini beda-beda besar. Saya tadi mau ngasih contoh meningitis, tapi meningitis bukan masuk head injury. Bukan dari luar, tapi memang virus bakteri dari dalam. Gitu. Dari luar yang masuk ke dalam. Bukan karena ketemu berbenturan dengan hal lain. Kalau ini kayaknya fokus head injury-nya itu karena terkena cedera atau ada yang membuatnya sakit. Karena kan definisinya kita lihat tadi situ ada mild bump, benjol. Berarti kan misalnya benjol jatuh, kejedot dia. Bruise misalnya jatuh juga dia kena bagian kepala dan traumatic injury. Sebelumnya udah pernah juga sakit, di situ lagi sakit. Jadi mau ngasih contoh meningitis nggak cocok ya. Oke, terbuka dan tertutup. This is an example. Ini terbuka. Close, tertutup. Kok serem. Akan keluar tuh dari kepalanya. Oke. Dan close injury. Tipenya. Jadi tadi selain diberikan definisinya, diberikan apa itu? Pemahaman terkait close dan open. Oke, what causes head injury? Apa yang menyebabkan dari head injury tersebut? Head injury biasanya based on the causes divided into 2 category, blows on the head and shaking. Ya, gemetar dan blows on the head. Head injury caused by blow on the head are usually associated biasanya berhubungan dengan yang benturan dengan kepala itu. Biasanya motor vehicle, kecelakaan motor, wah ini mesti pernah. Falls, jatuh. Physical assault, ada yang mencederai dia, ada yang memukuli begitu, dan sport related accidents. Kecelakaan olahraga. Ceritakan dulu head injury ya, motor vehicle accident. Jadi saya dulu pernah punya pengalaman nakal bawa motor. Jadi makanya kalau selalu
arahan kalau bawa motor jangan megang HP. Biasanya dulu nakal waktu SMP naik motor dari rumah, naik motor itu di depan rumah sakit awal Bros kok nggak salah saya ingat itu. Jadi lagi megang HP mau balas supaya di depan saya ada truk sayur gitu, mobil bak sayur. Lupa kayaknya dia mau belok apa gimana saya nggak ngeliat. Akhirnya terbentur gitu. Nah nggak tahu gimana ujung-ujung saya udah di rumah sakit aja. Nah tapi waktu di rumah sakit itu leher itu udah ada penyangga, kepala itu nggak pakai bantal. Waktu dipanggil-panggil nggak denger. Tapi saya ngeh ada yang manggil saya gitu. Tapi saya baru bangunnya besok gitu kata teman-teman saya. Jadi kata dokter setempat, kamu kamu kayaknya koma dalam sehari apa ya kata dokter. Dokternya enggak, karena kan waktu itu rumah sakitnya bukan rumah sakit yang di tempat saya tinggal itu rumah sakitnya bukan rumah sakit yang besar, cuma penanganannya bagus gitu. Cuma karena dikira tanda-tanda vitalnya bagus, coba dia ditidurin aja. Akhirnya saya baru bangunnya besok. Tapi ternyata head injury itu berbahaya karena pasca setahun kejadian tersebut ada yang namanya BAM. Tadi kan ada penyebabnya BAM. BAM itu adalah bengkakan di kepala. Mungkin karena dulu kepalanya terbentur, tidak terketahui. Setahun kemudian ada yang membesar di kepala. Ternyata itu adalah gumpalan darah. Jadi mungkin saluran darahnya menyempit apa bagaimana. Akhirnya makin lama dia membesar di kepala dan itu darah yang tidak mengalir dengan lancar. Akhirnya dia harus di anestesi dan harus disedot. Itu karena motor vehicle. Makanya kalau bawa motor jangan sampai balas WA atau melakukan aktivitas lain. Fokus pada motor Anda. Karena saya kira dampaknya tidak besar, ternyata hanya karena jatuh nabrak. Padahal itu nggak cepat loh, itu keadaannya saya tidak ngebut, saya udah ngerem gitu. Tapi mungkin entah apa yang terkena sampai saya tidak bangun sehari. Motor vehicle accidents, very dangerous, sangat berbahaya. Sampai sekarang kadang kalau ada gatel-gatel digaruk di kepala tuh ngerasa benjol lagi nggak ya gitu. Nggak benjol, cuma dia bentuknya melengkung karena tadinya ada yang disedot di situ. Ada lobang, ada ruang. Next, lanjut ceritanya head injuries caused by shaking, getaran, are most common in infants. Nah itu juga bisa itu. Getaran yang disebut, kalau ada anak bayi kan sering suka kita pegang-pegang, kita shake dia ya. Shaking, digoyang-goyangkan. Biasanya sering muncul pada infants, anak balita, dan children's, anak di bawah 5 tahun. Such as learning to walk, yang sedang belajar berjalan, dan losing balance, akhirnya dia kehilangan keseimbangan, and playing in the playgrounds without adult supervision, yang lagi main di playground tanpa ada supervisi atau pengawasan orang tua, lead to falling, akhirnya bisa mengakibatkan dia jatuh. Also, it can be seen in the cases of child abuse, jika ada kasus untuk kekerasan pada anak, tapi jarang ya kayaknya kalau di Indonesia, walaupun kesini-sini kayaknya semakin banyak media sosial, anak sendiri juga dianiaya. Oke. Itu penyebabnya bermacam-macam, tergantung konteksnya. Dan what are the major types of head injury? Tipe-tipe head injuries itu apa aja katanya? Aduh, kejedot. Oke, let's see. Kalau begitu bentuknya namanya hematoma. Gede banget ini benjolannya. Dan ini yang pembuluh darahnya pecah, namanya hemorrhage. Hematoma and hemorrhage. Okay. It is a collection. Sementara kalau hemaroma katanya adalah collection or clotting, penyumbatan of the blood outside the blood vessel, di luar saluran darah. Mungkin itu yang terjadi dengan kepala Misike, membenjol dia, makanya karena ada penyumbatan di luar saluran darah. Bagaimana dengan hemorrhage? Hemorrhage adalah, kok nggak nongol dia nak? Oke, it is uncontrolled bleeding, pendarahan yang tidak terkontrol in the space around the brain, yang ada di lokasi sekitar otak kita, and within the brain tissue, atau bisa jadi terjadi di dalam jaringan otak. Namanya subarachnoid
Itu di sekitar, tapi kalau di dalam namanya intracerebral. Namanya aja udah intracerebral ya, berarti pasti di dalam. Nah, ini bagaimana dengan ini? Oke. Kalau yang terjedot ini bahasanya concussion. Terjedot. Dan Om di sebelah ini namanya edema kayaknya cara yang baca. Apa itu concussion? Concussion adalah traumatic brain injury that cause a loss of awareness. Jadi karena sering terjedot, dia jadi nggak seimbang. Suka lemot, loss of awareness itu lemot, hilang sadaran. Or alertness for a few minutes. Akhirnya dia tidak sadar dan dalam beberapa menit or a few hours after the event. Dan edema, it's a term used to describe swelling in the structure around the brain. Kalau ada pembekakan namanya edema. Ingat ya, concussion, edema, apa tadi dua lagi? Ayo, hemorrhage sama satu lagi apa tadi sebelumnya? Hematoma. Hematoma. Yes. Next, skull fracture. Ini masih masuk kategori yang tipenya tadi ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 dan ini kelima, skull fracture. Apa yang terjadi dengan skull fracture? Definisinya breaks in the skull bone. Nah, tengkoraknya tuh retak. When a skull does fractures, biasanya kalau dia udah retak, due to the impact, biasanya kalau dia berbenturan sesuatu, to the head that is strong to break the bone, yang akhirnya membuat tulang pelindungnya retak, it will likely result in brain damage. Tapi tidak semua ya. Kadang ada waktu kejadian tersebut, sebelum pembekakan terjadi, yang dibilang kamu koma 1 hari, besoknya baru bangun, itu kata dokter di dalam kompleks tempat saya tinggal. Katanya juga geger otak ringan gitu, tapi tidak semua geger otak ringan akan result in brain damage. It will likely, jangan sampai salah pemahamannya, kemungkinan bisa terjadi brain damage, kerusakan otak di dalam, tapi tidak selalu. Karena dia itu emang keras banget di luar itu si otak. Jadi dia cukup melindungi yang bagian moist di dalam yang lembut-lembut itu. Saya pernah lihat video, jadi si otak itu emang jelly banget bentuknya. Kalau kita remas gitu hancur. And then di berikutnya yang kelima, apa tadi? Ketutupan layar. Diffuse axonal injury. Wait, what happened in diffuse axonal injuries? Oke, stretching, twisting, and forcing. Kok ngeri? Bagian saraf di dalam itu apa ya? Definisinya kita lihat. Injury to the brain, luka kepada otak that doesn't cause bleeding. Sebenarnya dia tidak membuat pendarahan, but does damage brain cell. Membuat sel di dalam otak rusak, resulting in being unable to function. Akhirnya kita tidak bisa berfungsi secara normal lagi. Dan it can lead to a permanent brain damage. Akhirnya dia permanen dan bisa menyebabkan kematian. Jadi kepala itu emang semuanya sumbernya di situ. Jatuh aja dia bisa menghilangkan kesadaran sama kita ya. Tapi enggak. Sama kayak ini. Waktu pasca kejadian saya yang pernah saya alamin itu, setelah cedera otak ringan, nggak bisa bangun sehari dan setahun kemudian ada gumpalan, ada bam begitu. Setelah bam itu disedot ya, itu kepalanya agak oleng juga. Maksudnya kepalanya tidak bisa fokus dengan cepat. Recovery-nya itu sekitar 2 minggu baru dia bisa berpikir dengan normal. Padahal dia terkena di bagian luar, tapi fungsinya bisa mempengaruhi ke bagian tubuh yang lain. Itulah hebatnya si kepala kita. Kemudian sistem, what are the symptoms? Sign and symptom, tanda dan gejala. Tanda, sign, symptom, gejala dari head injury. Biasanya akan muncul seperti headache, sakit kepala, lightheadedness, berkunang-kunang, spinning sensation, muter-muter kepalanya, mild confusion, pusing, nausea, mual, temporary ringing in the ears. Ringing in the ears bunyi begitu. Itu yang maksudnya ringing in the ears. Ya, headache, lightheadedness, spinning sensation, muter-muter, mild confusion, pusing, nausea, mual, temporary ringing in the ears. Bunyi nging terus di telinga Anda. Ini adalah yang minor, tapi bagaimana yang severe, yang parah, biasanya kamu akan hilang kesadaran, seperti saya waktu itu, seizures, gemetar, vomiting, muntah,
Loss of muscle control, tidak bisa mengontrol otot Anda. Persistent of worsening headache, sakit kepala yang makin parah. Blood or clear fluid draining from the ear nose, akhirnya keluar cairan, bisa itu yang bening atau yang berdarah dari telinga dan hidung. Makanya kalau ada anak jatuh gitu kan, anak tersungkur, terus tiba-tiba keluar darah dari lubang itu harus langsung ditangani karena itu berbahaya. Ya. Jangan sampai terjadi. Dan treatment, apa yang harus kita lakukan jika itu terjadi semuanya? Depending on the severity, tergantung skalanya. Maka treatment tersebut akan, pertama, kita kasih kompres es, bukan yang panas ya. Kalau dulu kan selalunya yang panas ya. Kalau es itu kan membuka apa? Kenapa? Ada yang tahu? Coba, saya mau tahu dulu dong. Kenapa bukan kompres air panas, tapi disuruh kompres es? Kira-kira ada yang tahu penyebabnya apa? Bedanya es sama air panas? Apakah ada yang tahu kenapa dia dikompres air es? Ini tuh udah fokus mau presentasi nih kayaknya. Jadi saya presentasi dulu, kalian udah kemana-mana pikirannya. Coba dijawab dulu pertanyaan sini kok. Kenapa kita pakai kompres air es bukan air panas? Jawabannya ada. Siapa yang bisa ngasih tahu saya? Tidak ada yang tahu? Masa sih nggak ada yang tahu? Saya tuh ngomong ada yang denger nggak ya? Kok diem aja? Ada, Miss. Ada, Miss. Ada, Dengar, Oh Miss. iya, yes, ada yang dengar. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Agar tidak terjadi inflamasi, Miss. Pembengkakan. Loh emang kenapa kalau Peradangan. peradangan? Iya. Kenapa dia jadi peradangan kalau dari dengan yang panas itu? Untuk mengurangi aliran darah ke area tubuh yang sakit, Miss. Untuk Yes. biar membantu. Jadi peradangan. kalau dengan es, vesselsmu itu membesar dia. Tapi kalau air panas, vesselsmu mengecil. Sementara kalau terjadi bump atau terjadi sesuatu, injury, kan yang diharapkan aliran darah itu mengalir dengan lancar begitu ya. Makanya dia dikasih ice, bukan apa? Yang panas apa sih? Bukannya kebalik, Miss, Apanya? definisinya. Definisi apa? Yang pakai air panas sama air dingin. Coba dicari dulu. Udah Baru. Kalau dari saya yang Google, air Miss. es itu buat menghentikan pendarahannya, Miss. Iya, menghentikan Jadi- pendarahan. Kalau dia terbuka. Kalau dia tidak terbuka. Ayo. Kan ini severity the injury. Kenapa S? Ya, kalau yang di luka tertutup itu kan dia memar seperti itu, Miss. Nah, itu Iya. buat memperlambat aliran darahnya. Bukan, kalau memperlancar iya pakai air hangat. Kayak gitu, Miss. Terus ini kenapa jadi S kalau dia severity of the injury? Coba fokus sama kalimatnya. Depending on the severity of the injury, treatment may include ice. Kenapa dia dikasih ice waktu dia terkena injury? Nih, back lagi, saya back lagi. Mana dia tadi? Nggak ada dong. Kenapa dia treatmentnya injury? Kan injury apa sih definisinya? Coba dicari dulu kamusnya. Kenapa bukan yang panas dia di sini dikasihnya? Kalimatnya siapa tadi yang bilang itu? Itu udah benar itu. Coba diulang lagi yang ngomong tadi. Injury itu, Miss, cedera, Miss. Injury itu cedera. Nah, terus tadi definisinya siapa yang menjelaskan tadi? Kompres dingin itu untuk mengurangi pembekakan karena bekerja untuk mengurangi aliran darah ke area tubuh yang sakit sehingga dapat membantu meredakan peradangan, Miss. Ulangin, Pak. Untuk mengurangi pembekakan karena Yes. karena untuk mengurangi aliran darah ke area tubuh yang sakit sehingga dapat membantu meredakan peradangan dan pembengkakan. Nah, terus misalnya ngomongnya apa tadi? Kok nggak dilanjutin?
Udah Miss kayak gitu doang. Iya, tadi Miss Ika ngomong apa emang ya? Kalian ini Itu kalau Ah. pakainya air kenapa dia pakai eh, S? Terus lanjut. Saya nggak lihat muka Anda nih. Mana nih? Stop dulu. Nah, tuh. Tadi Miss Ika ngomong, mana siapa sih yang ngomong? Mana dia? Yang TH, ngomong Miss. apa Miss? Ini Itu di yang Gading. Yo, lanjut diskusinya. Kenapa dia pakai S? Karena untuk menghentikan peradangan. Terus Miss Ika tadi ngomong apa? untuk memperlancar darahnya. Heeh. Makanya bingung, Miss. Untuk memperlancar darahnya. Kan injury itu biasanya ada Makanya tadi hubungan Miss Oh, Dika kan blood ini bilangnya flow. ini Miss. untuk memperlancar peredaran darahnya gitu, makanya bingung. Kan blood Iya flow. Miss. Nah, terus Miss lanjut. bilangnya gini, yang memperlancar darahnya itu untuk yang pakai kompres dingin. Harusnya kan yang hangat, iya kan Ding? Iya, betul. Iya, Oh. Missnya salah ngucap. Oh, misalnya salah ucap. Oh, saya kebalik ngomongnya. Iya Iya, gitu, Miss. Miss. Oh, kamu nginterupsinya bukan kebalik, ha? Kok kebalik? Kamu nginterupsinya ngekat saya ngomong. Harusnya lain kali kalau misalnya ngomong, selesai saya ngomong dulu, baru kamu ngekat. Biar sayanya fokus dulu sampai selesai yang saya omongin. Jadi coba Ayo, Miss. direvisi. Tadi, Yes. maaf, Miss. Jadi coba diulangin lagi. Mana tadi dia? Kenapa kita pakai S? Karena Karena untuk untuk mengurangi memberhentikan. pembekakan. Oh yes. Berarti kebalik ngomongnya. Sementara kalau di air panas dia kan memperkecil blood vessel Anda ketimbang kalau dia dikasih air dingin. Sama kalau misalnya kayak anak saya berdarah gitu kan gusinya atau nggak misalnya dia habis apa ya yang kejadian saya ingat. Giginya habis cabut gigi. Nah, kalau habis cabut gigi kan biasanya ditarik dia dicopot kan dia masih akan ada aliran darah kan. Makanya si dokter suruh ngasih, coba kamu kumur-kumur dulu pakai air, nggak air dingin pun, air biasa pun dia akan memberhentikan si darah tersebut. Stop the injury, gitu ya. Itu akan sering terjadi kalau saya ngomong itu salah, cuma pas saya lagi normal saya bisa menerimanya. Cuma kalau misalnya Anda menginterupsi saya begitu caranya, saya akan meledak. Untung misalnya lagi normal hari ini. Yang salah itu adalah cara menginterupsinya saja. Itu yang kurang di semester anak-anak corona ini. Saya lanjut ya. Next time, Ya, Miss. Mohon maaf, Miss. yes. Interupsi itu saya ngomong dulu biar saya nggak salah fokus. Nah, oke, ice. Kenapa kita pakai ice tadi untuk stop the injury? Untuk dia nggak jalan lagi. Oke, ada rest. Kemudian disuruh beristirahat dia dan diberikan dia topical antibiotics ointment. Ointment itu adalah salep dan adhesive bandage. Ditutup dulu dia. Setelah diberhentikan, dia ditutup. Biar nggak terbuka jaringannya ya. Dan ada stitch. Stitch juga untuk menjahit. Menutup salah satu cara untuk menutup jaringannya. Jika dia terbuka injurinya. Ada hospitalization, dia dirawat. Tergantung kalau dia butuh dirawat. Ada moderate sedations dan assistant with breathing. Oke, kalau dia butuh bantuan nafas itu. Dan ada surgery jika dia butuh dioperasi. Oke, ya, berarti ada berapa elemen ya tadi waktu memperkenalkan head injury ada definisi, ya kan? Habis definisi ada apa tadi lagi? Masih ingat? Tipe head injury. Ada 6 kalau nggak salah. Setelah itu, habis tipe ada apa lagi? Simptom, Miss. Simptom. Habis simptom ada treatment. Ya. Bagaimana cara menangani dari head injury tersebut. Oke, selanjutnya akan ada resources. Oke. Berikutnya ada presentasi dari grup 1 yang menceritakan atau mempresentasikan menjawab pertanyaan dari kasus head injury juga ya, kelompok 1 yang isinya adalah siapa ini? Ada Atarik, Sekar, Adzana, Made, dan Citra. Apa topiknya ini? Benar head injury? Benar, Miss. Yes. Oke. Bagaimana caranya? Apakah Anda bisa langsung share screen? Apa harus dijadikan ini dulu? Coba. Sepertinya menjadikan host dulu, Miss. Terus
Terus siapa yang mau dijadikan host ini? Siapa? Saya, Miss. Bujangga Mada. Yang share screen siapa? Iya, Bujangga Mada bintang ini. Iya, Miss.